Halo teman-teman sahabat Fitri, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Eva Fitri Astuti Channel, ataupun di Facebook aku, Fitri Astuti Fitri. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu ya teman-temannya. Di musim di Hongkong ini, di musim basah. Dimana masih di musim dingin dan tambah lagi di musim basah, dimana nggak hujan tapi selalu basah. Semuanya basah gitu, basah basah basah. Pokoknya buat teman-teman sahabat Fitri dimanapun kalian berada, di negara pun kalian berada, tetap diberi kesehatan selalu, dimudahkan segala urusan yang positif, dicukupi dengan rezeki yang halal tanpa harus memiliki hutang dan tanpa harus memerlukan yang haram. Amin amin ya rabbal. Dan teman-teman, video yang aku bahas kali ini dari Mbak TKW kita yang ada di sini. Dia kerjanya di Yunlong. Ya, dibilang dia kerjanya di Yunlong, dia jaga bobo. Ada kungkung juga. Terus di situ kamarnya dua, kamar mandinya dua. Jadi suami istri, anaknya kungkung dan bobo itu ada di kamar sendiri. Terus dia kerjanya jaga anak juga, tapi anaknya nggak perlu dijaga sih, udah gede. Satu kamar sama anak, dan terus ada kungkung, ada bobo, dan dimana bobonya itu bener-bener lumpuh total, udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa, pokoknya udah mayat hidup teman-teman. Jadi itu ceritanya kalau misalnya pagi itu apa pagi itu ya pokoknya itu suami istri itu, anak-anak kungkung dan bobo dua-duanya pada kerja ya. Yang satu anaknya itu, yang tidur sama anaknya juga sekolah, di mana dia fokus jaga bobo. Terus di setiap pagi kehidupan dia itu ngantar si bobo itu kayak olahraga-olahraga orang-orang stroke gitu ya teman-temannya, orang-orang yang udah tua ranta gitu, yang udah, maksudnya udah sakit stroke gitu teman-teman. Terus diantarnya itu juga sama kungkung, tapi kungkung itu balik ke rumah dan si cecenya ini si cecenya ini nungguin bobonya. Nanti kungkungnya itu jemput cecenya sama bobonya lagi teman-teman. Pokoknya di situ di hari-hari itu jadi misalnya dianterin gitu kan, dianterin bobonya ini uh, ke acara Loyanka, terus udah itu keluar sama kungkungnya buat breakfast teman-temannya, buat breakfast. Yang nggak tahu makan bakso, nggak tahu itu makan roti, pokoknya masih dikeliling tempat bobonya itu ada acara apa ya gitu, kayak olahraga para penderita stroke gitu, pokoknya yang sakit-sakit. Terus akhirnya udah selesai breakfast, kungkungnya itu balik ke rumah buat beres. Yang masak itu kungkungnya teman-teman. Terus dia cetinya itu balik ke tempat si bobonya ini olahraga. Jadi kali itu terus kungkungnya itu yang namanya jemput bobonya dan cecenya ini balik ke rumah. Dan jadi itu rumah itu masih sepi, cuman ada kungkung dan bobonya itu. Terus singkat cerita, setiap hari pekerjaannya itu kalau misalnya habis pulang, bobonya itu diantarin ke kamar mandi untuk didudukin buat dia pipis gitu teman-teman. Pokoknya udah lumayan lama, siapa tahu ada BAB-nya buat dia BAB gitu. Pokoknya udah didudukin dan si cicingnya ini nungguin gitu kan, dimana si kamar mandi ini nggak ada yang namanya CCTV, juga bobonya itu udah nggak berdaya. Jadi ternyata si kungkung ini kayak ngeraba-ngeraba ngeraba-ngeraba bagian sensitif gitu kan, kayak perut, kayak susu gitu, diraba-raba gitu. Pokoknya dipeluk sampai pegang ke paha, hampir nempel ke apemnya gitu. Pokoknya selalu diraba-raba gitu kan. Dimana bobonya ya mungkin udah nggak bisa ngeliat, orang diem aja udah kayak mayat hidup, jadi diraba-raba. Pokoknya habis lah cacingnya itu yang diraba-raba. Belum sampai ke apemnya, katanya sih belum sampai ke apemnya, tapi udah nggak nyaman banget. Tapi dia pengen notice, itu ternyata dia punya utang bang teman-teman. Gimana teman-teman, dia di situ kehidupan dia nggak nyaman, dimana kungkungnya itu selalu ngeraba-ngeraba cacingnya. Tapi dimana misalnya kalau dia itu buat minta notice atau interminate gitu, terus gimana keluarganya dia bakalan hancur semuanya, bakalan mati semuanya. Maksudnya belum dia punya utang bank gitu kan. Jadi dia itu bener-bener kesiksa batin, kesiksa mental, dia harus bertahan dengan hidup
kungkungnya seperti itu gitu kan, selalu ngeraba-ngeraba, sampai kalau bagian dada udah kena gitu kan. Nggak tahu, mungkin lama-kelamaan kalau misalnya cacingnya itu diam aja, dia bakalan nekat akan bertindak lebih. Yang namanya naluri laki-laki kan tetap yang namanya adalah hasrat, meskipun umur udah tua, apalagi babunya kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dia benar-benar tersiksa. Gimana ya Mbak Fitri, aku benar-benar keseksa, mentalku benar-benar itu, aku benar-benar harus bertahan, nggak ada yang cerewet, kerjanya nyaman, tapi kungkungnya kayak gitu. Aku benar-benar tersiksa dengan perlakuan kungkungnya kayak gitu, teman-teman. Kakeknya kayak gitu, dia benar-benar ngeraba-raba di bagian, wah udah tinggal dikit lagi ke apem lah. Dia yakin suatu saat pasti bakalan kena kalau misalnya dia itu benar-benar bertahan di situ, benar-benar bertahan di situ, benar-benar diem, karena dia takut ketika dia ngomong ya pastinya yang terminate ya kan. Dia sedangkan baru baru mau gajian itu 3 bulan, 3 kali maksudnya, ya baru mau 3 bulan. Dia itu baru punya cicilan bank itu baru 1 kali, di mana 1 bulan itu dia kerja, dia udah ngambil uang, dan dia nggak tahu harus bertahan sampai kapan, dan dia punya cicilan itu sampai 20 kali. Dia udah bener-bener nggak tahu, teman-temannya. Pokoknya gimana ya, aku mau bilang cari bukti CCTV setelah maksudnya lewat HP, tapi ya siap-siap, namanya dia punya hutang, aku juga nggak bisa ngomong ya teman-temannya. Tapi maksudnya kalau emang kamu udah nggak tahan, ya udah notice aja. Kamu baik-baik ngomong ke banknya kalau kamu itu kalau kamu itu terminate karena kayak gini kamu gak nyaman. Aku yakin banknya itu bakalan ngertiin kamu, lagi kamu tanggung jawab sama banknya. Terus ya pokoknya bakalan ngertiin kamu. Mudah-mudahan semua dilancarin. Kalau kamu emang bener-bener udah nggak tahan, menurut aku sih emang udahan aja gitu kan, udahan aja. Tapi kamu emang cicilan baru 1 kali, aku juga bingung maksudnya. Ya kamu berusaha menghindar aja dulu dari dari yang nggak ada CCTV-nya. Terus apa ya, ya kalau udah benar-benar udah kelewatan, kamunya emang nggak mau ngasih semuanya, ngasih ya itu ke dia gitu. Kalau emangnya dia udah kelewatan, ya udah mendingan kamu ngomong baik-baik, kamu minta notice, kamu ngomong baik-baik ke banknya, tapi kamu juga harus bayar. Aku juga bingung. Pokoknya tetap semangat, apapun yang kamu putusin tetap semangat buat keluarga ya teman-temannya. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Aku kalau kayak gini tersiksa kayak gini, aku itu bener-bener prihatin, tapi aku nggak bisa ngebantu. Kehidupan, keputusan itu semuanya ada di kamu. Aku cuman bisa bantu doa. Kalau emang misalnya kamu di interminate, ya mungkin kalau setiap kamu libur, ayo kita masak bareng-bareng, kita makan bareng-bareng. Aku kan sering masak, bawa kompor, bawa itu. Yuk, yang penting kita kenyang, nggak usah bergaya. Yang penting kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, bukan memenuhi kebutuhan gaya hidup. Pokoknya semuanya dilancarin buat Cece-nya. Ya udah teman-teman, tetap semangat ya buat pekerja migran Indonesia yang kabur aja dulu dari Indonesia. Ya udah teman-teman, makasih yang udah nonton channel YouTube aku. Berkah dan sehat selalu buat sahabat Fitri. Aku ini suara mesin cuci ya teman-temannya, ya pengeringnya itu udah lagi muter-muter, ya udah sebentar lagi aku mau jemurin. Ya udah teman-teman, assalamualaikum teman-teman,